Om Swastiastu, perkenalkan kami dari SGD Ampat. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi mengenai aritmogenik right ventricular cardiomyopathy. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan terkait latar belakang studi dan proyek kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Made Dwinanda Prabowo Mahardana dengan 3 digit yang terakhir 057. Aritmogenic right ventricular cardiomyopathy atau aritmogenic right ventricular dysplasia merupakan gangguan genetik pada miokardium berupa infiltrasi lemak fibros pada dinding ventrikel jantung kanan. Istilah IFVC pertama kali disinggung pada akhir 1970-an dan dideskripsikan sebagai dominan right ventricular cardiomyopathy. Prevalensi penyakit ini tergolong penyakit yang langka dan diestimasi berada dalam rentang 1/2000 sampai 5.000 kasus, tergantung dari lokasi geografis dan identifikasi kasus. Penyakit ini diidentifikasi memberikan sumbangsi sekitar 4% kasus sudden cardiac death yang dirujuk untuk autopsi, serta 10% kasus unexplained cardiac arrest, di mana setelah penyakit jantung koroner dan struktural itu dieksklusi. Penyakit ini juga diidentifikasi berkontribusi terhadap 11-22% kasus sudden cardiac death pada atlet muda, sehingga identifikasi awal dari penyakit oleh klinisi gawat darurat krusial untuk mencegah kematian pada pasien tersebut. Diagnosis pasti dari ARVC cenderung sangat menantang dan cenderung tidak terdapat temuan patognomik yang mudah diperoleh pada pasien tersebut. Sejauh ini belum terdapat tata laksana kuratif untuk mencegah perkembangan dari ERVC. Manajemen penyakit ini juga bergantung terhadap paparan penyakit dan cenderung hanya difokuskan terhadap peningkatan kualitas hidup pasien. Pemahaman lebih rinci terkait penyebab, faktor risiko, dan patofisiologi pasien akan sangat membantu dalam melakukan dan mengembangkan metode diagnosis dan manajemen pasien tersebut. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menulis kajian bertajuk Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy. Terkait dengan rumusan masalah studi kami membahas terkait definisi, etiologi, dan faktor risiko, patofisiologi, tanda dan gejala klinis, penegakan diagnosis, diagnosis banding, serta tata laksana dan prognosis dari arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy tersebut. Berikutnya, terkait dengan tujuan penelitian kami, terdapat tujuan umum dan juga khusus yang dapat dilihat pada layar. Di sisi lain, terdapat juga manfaat penelitian baik terhadap mahasiswa, masyarakat, dan juga institusi dengan rincian lebih lanjut yang dapat dilihat pada layar. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sotnetki dengan NIM 210251174. Saya akan menjelaskan mengenai definisi. Baik, ARVC merupakan kondisi di mana terdapat infiltrasi fibrofatty pada bagian ventrikel jantung yang didominasikan dengan aritmia yang dominan. Baik, bisa dilihat pada gambar, yaitu di bagian kiri dari gambar bisa dilihat bahwa normalnya pada ventrikel jantung tidak terdapat infiltrasi dari fibrofatty. Namun pada kondisi ARVC bisa dilihat bahwa pada ventrikel jantung terdapat infiltrasi fibrofatty pada jantung. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Baik, jadi etiologi dari ARVC belum diketahui secara pasti, tetapi faktor genetik menjadi faktor yang paling banyak ditemukan pada pasien dengan ARVC. Nah, pada 66% kasus ARVC akan ditemukan salah satu variasi mutasi genetik, tetapi pada 2% sampai dengan 4% justru ditemukan adanya lebih dari satu mutasi genetik pada satu pasien. Sekian dapat saya sampaikan, lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fakri Wahyudi Nugroho dengan NIM 21025111124. Baik, selanjutnya adalah patofisiologi dari arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. Jadi, untuk penyakit ini sendiri sebenarnya patogenisnya masih belum diketahui secara jelas. Namun, ada hal yang dicurigai berperan dalam terjadinya penyakit ini, yaitu adalah apoptosis pada sel-sel otot jantung. Untuk perjalanan penyakitnya sendiri adalah dimulai ketika terdapat suatu kecacatan protein yang diakibatkan adanya kondisi genetik seperti perubahan atau mutasi genetik, dan juga hal tersebut dapat diturunkan dari orang tua ke anak. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan membuat protein tidak dapat berkembang dengan baik, sehingga berdampak pula pada sel-sel otot jantung. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan menyebabkan sel-sel otot jantung tersebut akan menjadi terlepas, dan kemudian terjadilah kematian sel. Nah, kemudian area tersebut akan meradang, dan sel-sel yang hilang atau terlepas tadi akan digantikan oleh jaringan parut fibrosa dan juga timbunan lemak. Hal tersebut secara otomatis akan mempengaruhi struktur otot jantung yang akhirnya menjadi lebih tipis dan meregang. Kemudian,
Ketika struktur otot jantung itu sudah terpengaruh, maka hal tersebut akan menimbulkan dua masalah utama besar, yaitu akan mempengaruhi irama jantung sehingga nanti akan menjadi suatu kondisi yang dinamakan aritmia, dan juga mempengaruhi dini ventrikel yang menjadi lebih tipis sehingga mengakibatkan ventrikel tersebut tidak dapat memompa darah secara efektif. Proses penyakit ini juga biasanya itu dimulai dari subepikardial, kemudian akhirnya meluas ke permukaan endokardial hingga terjadi keterlibatan transmural. Saya ini Kamang Ranti Primadani dengan 3 digit NIM akhir 67 akan menjelaskan patofisiologi dari arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. Penyakit ini bersifat progresif yang mana apabila terjadi gangguan pada ventrikel kanan akan menyebabkan right ventricular failure, yang mana apabila ini terjadi akan juga menyebabkan perubahan histologis pada ventrikel kiri yang juga akan menyebabkan left ventricular failure. Dan yang ventrikel kanan dan kiri terjadi gangguan akan menyebabkan biventricular failure, dan ini akan berkembang menjadi berbagai macam manifestasi klinis dari penyakit seperti congestive heart failure atau CHF, atrial fibrillation atau AF, dan juga thromboembolic. Sekian dari saya, akan lanjutkan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Nika Desra Syawis dengan 3 digit NIM terakhir 030. Saya mohon izin menjelaskan terkait tanda dan gejala klinis ARVC. Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy atau ARVC menjadi salah satu penyakit progresif yang pada awalnya sering terjadi tanpa disertai dengan gejala. Adapun tanda dan gejala yang nantinya muncul akan berkaitan dengan aktivitas listrik jantung, struktur jantung, dan kemampuan jantung dalam memompa darah. Beberapa gejala klinis dari ARVC adalah sebagai berikut. Pertama, aritmia yang terjadi karena terganggunya sinyal listrik normal di jantung yang digunakan untuk mengontrol detak jantung sehingga terjadi perubahan ritme jantung. Kedua, palpitasi yang terjadi ketika jantung berdetak terlalu cepat atau terlalu keras karena aritmia. Ketiga, sakit kepala dan pingsan yang terjadi karena kurangnya oksigen atau aliran darah ke otak. Keempat, edem yang terjadi pada tungkai, pergelangan kaki, dan perut karena jantung tidak memompa darah secara efektif sehingga terjadi penumpukan cairan di jaringan. Dan yang terakhir adalah sesak nafas yang terjadi karena adanya penumpukan cairan di sekitar paru-paru. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hana Syajida dengan 3 digit NIM akhir 024. Next. Tanda dan gejala klinis ARVC itu terus berkembang seiring berjalannya waktu, dan saat ini penyakit tersebut diklasifikasikan menjadi 4 fase. Yang pertama, fase okultisme, di mana ini merupakan fase subklinis dengan pasien yang asimptomatik. Yang kedua itu adalah fase aritmia, di mana di sini pasien mengalami jantung yang berdebar, sinkop, dan aritmia ventrikel yang berasal dari ventrikel kanan, dan hal ini dapat dipicu oleh aktivitas fisik. Yang ketiga adalah kegagalan ventrikel kanan, di mana fase ini ditandai dengan adanya penurunan fungsi ventrikel kanan secara progresif sehingga dapat mengakibatkan gagal jantung. Dan yang keempat ini adalah kegagalan biventrikuler, di mana hal ini merupakan fase lanjutan dari ARVC yang sudah melibatkan septum interventrikular sehingga dapat menyebabkan gagal jantung kongestif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nyoman Trisnantika Slamet dengan 3 digit terakhir 004. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penegakan diagnosis kasus ARVC. Hingga saat ini tidak ada satu tes diagnostik yang pasti untuk kasus ARVC, sehingga penegakan diagnosisnya itu hanya berdasarkan dengan kriteria klinis minor, mayor, kemudian EKG dan juga penemuan radiologis. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terkait dengan temuan EKG pada kasus ARVC. 30% pasien dengan ARVC di sini secara spesifik memang ditemukan dengan satu gelombang epsilon yang teramati dengan baik pada leads prekordial kanan V1 hingga V3. Kemudian di sini saya akan membahas juga terkait dengan bagaimana pemeriksaan genetik, kemudian juga biopsi dan juga histologi pada kasus ARVC. Mutasi gen PKP2 merupakan temuan yang paling umum ditemukan pada kasus ARVC. Dan secara histologi, di sini HRVC memiliki satu ciri khas di mana adanya ditemukan penggantian jaringan lemak fibrus pada miokardium ventrikel kanan dan juga ventrikel kanan bagian septum interventrikular. Selanjutnya, pada pemeriksaan ekokardiografi, untuk kasus ARVC akan ditemukan adanya studi dilatasi global ventrikel, kemudian ada penurunan fraksi ejeksi ventrikel kanan dengan kondisi ventrikel kiri yang normal, kemudian juga ada dilatasi segmental ringan pada ventrikel kanan, ataupun hipokinesia regional pada ventrikel kanan. Sedangkan pada kardiak magnetic resonan, tentunya gambarannya yang dihasilkan juga akan sama, tetapi memiliki resolusi yang lebih tinggi. Perkenalkan, nama saya Imade Ngurah Dananjaya dengan 3 digit NIM terakhir 224. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diagnosis banding dari arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy.
terdapat diagnosis banding yaitu dari ARVC atau arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, yaitu seperti Brugada syndrome, Athlete's heart, kardiomyopati dilatasi, miokarditis, sarkoidosis jantung, aneurisma kongenital, serta yang terakhir yaitu terdapat divertikula. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Kartika Reratu dengan 3 digit NIM akhir 082. Di sini saya akan menjelaskan terkait tata laksana dari arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. Pemberian terapi pada ARVC ini bertujuan untuk penurunan risiko kematian, baik akibat kematian jantung mendadak maupun gagal jantung, perbaikan gejala dan kualitas hidup, dan meningkatkan kapasitas fungsional jantung. Terdapat berbagai metode terapi yang telah digunakan untuk perawatan ARVC, diantaranya yang pertama terapi farmakologis, dan adapun obat-obatan yang dapat diberikan adalah golongan beta blocker, obat antiaritmia yang dapat dipertimbangkan sebagai terapi adjuvan, dan antikoagulan yang dapat membantu mencegah pembentukan trombus dan komplikasi yang lebih lanjut. Yang kedua ada terapi implantable cardioverter defibrillator atau ICD yang merupakan terapi paling efektif melawan kematian jantung mendadak. Namun untuk pemberian terapi ini harus diberikan dengan indikasi seperti pada layar. Yang ketiga ada radiofrequency ablation atau ablasi kateter, di mana RFA saat ini tidak direkomendasikan sebagai terapi mandiri atau sebagai alternatif ICD untuk pasien ARVC karena sifat penyakit yang progresif. Namun, RFA dapat diberikan sebagai terapi adjuvan untuk penggunaan ICD pada pasien dengan VT atau pasien yang tidak mampu mentoleransi obat. Yang keempat ada perawatan bedah, di mana dilakukan operasi transplantasi jantung jika terdapat aritmia yang tidak terkontrol atau kegagalan dalam menangani disfungsi ventrikel kanan. Yang terakhir dapat dilakukan perubahan gaya hidup. Untuk aktivitas olahraga kompetitif telah terbukti meningkatkan risiko sudden cardiac death sebanyak 5 kali lipat pada remaja dan dewasa muda dengan ARVC atau ARVD. Oleh karena itu, pasien dengan diagnosis pasti ARVC disarankan untuk tidak berpartisipasi dalam olahraga kompetitif. Perkenalkan, nama saya Ika Agus Indra Kurniawan dengan NIM 21025112223. Prognosis pasien ini sangatlah bervariasi, karena prognosis pasien dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni tingkat keparahan penyakit, riwayat keluarga, respon tubuh terhadap pengobatan, komplikasi yang dialami pasien dengan ARVC, dan pengaturan pola atau gaya hidup. Baik, perkenalkan nama saya Imade Hustandra Diputra dengan 3 digit yang terakhir 015. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari studi penelitian yang telah kami buat, yang mana arrhythmogenic ventricular cardiomyopathy ini dijelaskan sebagai kardiomyopati ventrikular kanan dominan yang seiring berjalannya waktu ditemukan terdapat keterlibatan kedua ventrikel, baik ventrikel kanan maupun ventrikel kiri. Nah, arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy ini memiliki patogenesis yang masih belum diketahui secara jelas dan pasti, namun hal yang dicurigai berperan dalam terjadinya penyakit ini adalah apoptosis pada sel-sel jantung. Nah, kardiomyopati ventrikel kanan arrhythmogenic ini adalah penyakit jantung yang langka yang ditandai dengan adanya penggantian jaringan otot normal dalam ventrikel kanan dengan jaringan parut dan lemak. Perkenalkan, saya Gusti Ngurah Bagus Baskara dengan 3 digit NIM terakhir 243. Jadi di sini ada pensaran yang pertama bagi pembaca. Penulis berharap pembaca dapat memahami dan menelaah isi dari studi proyek ini yang mengkaji tentang arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, sehingga pengetahuan dan ilmu yang diberikan dapat tersampaikan dan diterapkan dengan baik. Yang kedua, bagi institusi diharapkan dapat lebih baik dan lebih menambah referensi di sumber kepustakaan mengenai serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy terhadap akademisi. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Baik, mungkin sekian dari SGDA 4 dapat presentasikan. Sekian, terima kasih.